Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini masih di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga, bersatu kita teguh, pembelajaran yang keempat. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Kalian bisa membuka buku tema 2, halaman 122. Ayo membaca. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, seperti yang sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya, kita bisa melihat ada kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Kita mencari peta pikiran dari teks mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, kalian boleh melihat dengan seksama teks tadi, kalian bisa mengulang, membaca. Nah, dengan kata tanya apa, kita bisa melihat apa makna persatuan dan kesatuan, mengapa makna persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Maka kita bisa menjawab, persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Mengapa persatuan dan kesatuan di Indonesia harus dilakukan? Karena penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita? Seluruh masyarakat Indonesia. Di mana kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan guna menjaga kesejahteraan umum? Kita bisa menjawab dimanapun berada, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan kita harus melakukan persatuan dan kesatuan?
Kita bisa menjawab, menegakkan persatuan dan kesatuan harus dilakukan kapanpun. Nah, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum? Yakni dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mulai membuat buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kamu akan menyelesaikan buku mini tersebut. Ayo menulis. Kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu, yaitu memastikan judul sesuai dengan tema. Jadi judul harus sesuai dengan tema. Menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Nah, selanjutnya, buku mini kita telah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa ada 30 orang? Ayo kita diskusikan. Nah, berdasarkan dialog tadi, 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan, kemudian hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Berapa persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan? Jelaskan. Nah, tadi jumlah siswa di kelas IT adalah 30 orang dari 100%. Jumlah buku yang diselesaikan siswa perempuan adalah 16 per jumlah keseluruhan buku tadi adalah 30 kali 100%. Maka jumlah buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan adalah 16 per 30 kali 100% menjadi 16 dibagi 30 adalah 53,3%, kali 100% menjadi 53,3%. Jadi buku mini yang diselesaikan siswa perempuan sebanyak 53,3%. Selanjutnya, berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki? Jawabannya, jumlah buku yang diselesaikan siswa laki-laki adalah 14 per jumlah seluruh buku 30 kali 100% menjadi 14 per 30 kali 100% itu 14 bagi 30, 46,666 menjadi 46,7. Kita bulatkan, maka sama dengan 46,7%. Jadi buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki sebanyak 46,7%. Nah, di buku tema kalian di halaman 125 ada langkah-langkah menyelesaikan soal persentase. Persentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk menghitung persentase, kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100%. Misalnya, jumlah siswa di kelas Siti adalah 30 orang. Berarti jadi 100%. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, jika 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan, maka persentasenya adalah 16 per 30 kali 100 sama dengan 53,3%.
yang dibuat laki-laki tadi adalah buku mininya 14 per keseluruhannya 30 kali 100 sama dengan 46,7%. Nah, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut. Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. Nah, stroberi tadi ada 2, maka penyelesaiannya 2 per jumlah seluruh donat adalah 12 kali 100% menjadi 16,67%. Coklat tadi ada 3 rasa coklat per 12 kali 100 sama dengan 25%. Mocha ada 6 per 12 kali 100 menjadi 50%. Keju ada 1, maka 1 per 12 kali 100% menjadi 8,33%. Berikutnya, di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Jumlah motor ada 30 ya. 60 dikurang 20 tambah 10. Tadi 20-nya sedan dan 10 mobil truk. Jadi jumlah motornya dari keseluruhannya adalah 60 dikurang 20 tambah 10 sama dengan 30. Jadi jumlah motornya adalah 30 per jumlah seluruh kendaraannya 60 kali 100% menjadi 50%. 30 dibagi 60 adalah 0,5 kali 100% menjadi 50%. Jadi persentase motor yang ada di area parkir adalah 50%. Siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 6? Nah, untuk menjawabnya, tadi jumlah siswa dengan nilai 6 tadi adalah 3 orang per jumlah seluruh siswa 30 orang. Sama dengan 1 per 10 ya, di 3 per 30 kita buat ke dalam bentuk pecahan sederhananya menjadi 3 dibagi 3, 1, 30 dibagi 3, 10, jadi 1 per 10 kali 100% menjadi 10%. Jadi yang mendapatkan nilai 6 adalah 10%. Jika digabungkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8, maka jawabannya jumlah siswa dengan nilai 7 adalah 8 ditambah jumlah siswa dengan nilai 8 10 orang per 30. Jumlah seluruh siswa sama dengan 18 per 30. Nah, 18 per 30 itu kita buat ke dalam bentuk pecahan sederhana menjadi 18 dibagi 6, 3. 30 dibagi 6, 5. Menjadi 3 per 5. 3 per 5 kali 100% sama dengan 60%. Ya, kalian bisa membagi 3 bagi 5 kali 100% menjadi 60%. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 9? Nah, jumlah siswa dengan nilai 9 adalah 6 per jumlah seluruh siswa 30. Kita sederhanakan 6 per 30 menjadi 6 dibagi 6. 1, 30 dibagi 6, 5 menjadi 1 per 5. 1 per 5 kali 100% menjadi 20%. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 10? Jumlah siswa dengan nilai 10 tadi ada 3 orang per jumlah seluruh siswa 30. Jadi 3 per 30 disederhanakan 3 bagi 3, 1.
30 dibagi 3, 10 menjadi 1/10. 1/10 kali 100% menjadi 10%. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Kalian bisa mempelajari kembali dengan melihat buku tema, mengulang-ulang kembali supaya kalian lebih jelas untuk mempelajari persentase. Demikian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Tetap belajar di rumah dengan baik. Salam sehat.